Halo Sobat Recap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini ya. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKB. Sinopsis cerita Detektif Conan episode 450 sampai 451. Nampak Kogoro-ran dan Conan datang memenuhi undangan seorang pesulap bernama Fuyuki. Begitu bertemu Fuyuki pamer sulap ringnya selama beberapa menit, lalu mengobrol tujuannya mengundang Kogoro, yaitu mengenai surat ancaman terhadapnya. Bermula dari peralatan sulap yang disimpan tidak pada tempatnya alias diacak-acak. Hal tersebut terjadi beberapa kali. Awalnya Fuyuki mengira itu hanya kelalaian, namun hal ini terus berlanjut. Jadi Kogoro diminta menyelidiki pelaku yang mengancam Fuyuki. Conan pun bertanya saat kejadian apakah ada orang lain di lokasi. Fuyuki menjawab tidak ada. Lalu Kogoro pun bertanya ada berapa orang di tempat tersebut. Fuyuki menjelaskan dia punya 5 orang staf, 2 asisten sulap yaitu Misa, mantan pacarnya Fuyuki, sudah putus 1 tahun lalu, dan Chiaki, mantan istri Fuyuki. Mereka cerai 3 tahun lalu karena sikap Chiaki yang pemarah. Lalu ada kameraman bernama Kazuma. Dia suka sulap dan belajar sulap secara mandiri dari Fuyuki. Lalu Shingo, seorang produser. Dia bisa sulap tapi tidak pernah mau menunjukkannya ke siapapun. Dan yang terakhir Minoru, seorang theater plan. Minoru ini suka main slot sampai punya banyak utang dan Fuyuki membantu bayar utangnya. Lalu Fuyuki memberikan tiket Magic Show kepada Kogoro dan menjelaskan isyarat minta tolong ke stafnya berupa buka tutup kepalan tangan. Ringkas cerita, Magic Show dimulai. Fuyuki memulai acara dengan sulap belah badan dan roda target. Nah, ketika segmen Fuyuki diikat di bawah papan dengan besi runcing, Fuyuki sempat memberi isyarat dengan kepalan tangannya. Di saat itu Kogoro dan Conan melihatnya dan segera ke panggung. Namun ternyata Fuyuki berhasil menepi dan lepas dari ikatan. Setelah itu trik sulap berikutnya adalah Fuyuki diborgol masuk ke dalam box akuarium kemudian ditutup tirai. Seharusnya beberapa menit Fuyuki akan melepaskan diri dari box akuarium dan berdiri di atas box itu. Namun nyatanya Fuyuki tak sadarkan diri di box akuarium. Staf segera mengeluarkannya. Tak lama ambulan dan polisi pun datang, lalu mengecek kronologi kejadian melalui rekaman video karena Fuyuki dinyatakan telah tewas. Polisi pun menginterogasi para staf. Di saat itu Kogoro yakin bahwa pelakunya adalah asisten Fuyuki, yaitu Misa dan Chiaki. Meski demikian, kedua asisten tersebut mengelaknya dan membela diri. Untuk apa mereka melakukan hal itu? Lalu Megure menanyakan mengenai trik di box akuarium tersebut. Di saat itu Conan berkata, aku tahu triknya. Mereka pun berkumpul di panggung. Conan menjelaskan bahwa penutup atas box, yaitu tempat kaki Fuyuki dipasung, terdapat 2 engsel. Masing-masingnya sudah dimodifikasi bagian pengaitnya, di mana pengait ini harus diambil oleh para asisten setelah pasung Fuyuki digembok. Tujuan pengaitnya dilepas agar Fuyuki mudah naik ke atas box dengan mendorong papan pasungnya dari bawah. Para asisten membenarkan trik tersebut. Kedua asisten Fuyuki juga menunjukkan pengait yang mereka lepas. Mereka masih menyimpannya. Sebagai
acuan alibi mereka, polisi mengecek kembali rekaman video. Namun saat Kogoro membuka pasongan, kamera beralih ke Fuyuki yang harus mendapat pertolongan pertama, yaitu nafas buatan yang melakukannya Kogoro, sehingga tidak bisa membuktikan kedua asisten mengambil pengaitnya saat itu ataukah sesuai trik, yaitu saat Fuyuki baru dipasung. Kemudian Kogoro menyinggung mengenai obat yang diberikan Kazuma kepada Fuyuki sebelum acara. Kazuma menjelaskan, itu obat relaksasi otot. Tujuannya agar detak jantung sedikit melambat saat berada di air. Polisi pun mengecek kandungan obat itu dan ternyata tidak ada bukti yang mengarah ke tewasnya Fuyuki, alias obat tersebut bukan penyebabnya. Nah, di saat yang lain sibuk interogasi lebih lanjut, Conan masuk ke teater lagi. Di sini Conan teringat saat tirai di box akuarium itu terpasang, keadaan panggung menjadi gelap dan berasap. Conan menduga pelaku bisa saja naik lewat atas atau menyelinap di tengah-tengah acara. Conan juga menemukan lubang aneh di salah satu engsel. Di saat itu Conan bertanya kepada Kazuma mengenai engsel tersebut dan ternyata memang baru-baru ini engsel itu diganti. Conan kembali mengecek rekaman video dan nampaknya Conan sudah tahu triknya. Sehingga Conan mengajak Kogoro ke teater lalu membiusnya. Setelahnya mengundang semua orang ke panggung dan meminta bantuan Chiba untuk mematikan lampu saat diberi tanda oleh Kogoro nanti. Kogoro tidur pun mulai deduksi. Trik pembunuhan kali ini bisa dibilang sederhana namun dicampur dengan trik sulap sehingga sempat mengelabui Conan. Pelakunya adalah Shingo. Ketika Fuyuki sudah berhasil melepas borgol, tepatnya ketika tirai ditutup, lampu dipadamkan dan asap mulai keluar. Ketika itu Shingo bergerak ke atas box dan mengunci engsel dengan cincin ring miliknya. Cincin ini sudah dimodif persis seperti ring yang ditampilkan Fuyuki pada Kogoro di awal, yaitu bisa menyatu, bisa dipisah satu sama lainnya. Pada kasus ini, cincin ring tersebut ada dua, fungsinya untuk mengunci atau mengganti pengait engsel, sehingga Fuyuki susah mendorong papan pasungnya hingga akhirnya tewas tenggelam. Setelah meletakkan cincin ring di engsel, Shingo turun ke bawah dari balik tirai. Kemudian Shingo mengambil cincin ring tersebut ketika Kogoro memberi nafas buatan kepada Fuyuki. Awalnya Shingo mengelak. Dia berkata bahwa cincin ring itu selalu dia pakai. Polisi pun memutar ulang rekaman dan nyatanya ada scan ketika Shingo tidak memakai cincinnya. Sedangkan setelah melepas pasungan, Shingo memakai cincin. Satu pun mengecek cincin tersebut dan berhasil menemukan keduanya di tangan Shingo. Megure pun menegaskan tuduhan tersebut. Apakah Shingo masih mengelaknya? Shingo pun mengakui perbuatannya tanpa menjelaskan motif. Pada akhirnya, Shingo dibawa polisi. Setelah itu, Kogoro, Ran, dan Conan berjalan pulang. Di saat itu, Ran memuji ayahnya yang hebat sebagai Kogoro tidur. Nah, tadi sangka Kogoro berkata, "Jangan panggil aku Kogoro tidur, panggil saja Kogoro si pesulap," sambil tertawa.